Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tugas proyek capstone yang berjudul Implementasi Virtual Barista NLP. Yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Farah Giovanni, dengan NIM 2311533006, Muhammad Raihan Anugrah 2311553019, dan Reza Septian 2311533008. Baik, yang pertama latar belakang. Saat ini banyak warung kopi yang masih mengandalkan sistem operasional manual, di mana penyampaian informasi mengenai produk dilakukan secara lisan sehingga seringkali menjadi tidak konsisten. Keterbatasan informasi ini menyebabkan pelanggan sering kesulitan dalam memilih menu, yang kemudian memicu proses tanya jawab panjang antara pelanggan dan barista. Di tengah kondisi warung yang ramai, interaksi tersebut menjadi kurang efisien karena memakan banyak waktu. Diperparah dengan belum adanya pemanfaatan teknologi AI dalam sistem pelayanan yang sebenarnya dapat mengoptimalkan pengalaman pelanggan serta efisiensi kerja. Yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana membantu pelanggan memilih kopi sesuai preferensi. Yang kedua, bagaimana memberikan edukasi kopi secara cepat dan konsisten kepada customer. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan efisiensi pelayanan di warung kopi. Dari kondisi tersebut, kami merumuskan 3 masalah utama, yaitu kesulitan pelanggan dalam memilih kopi, kurangnya edukasi yang konsisten, serta lambatnya pelayanan akibat proses tanya jawab yang memakan waktu. Tujuannya adalah, yang pertama adalah membangun virtual barista. Membangun virtual barista berarti mengembangkan chatbot berbasis AI yang berperan seperti barista digital, yang dapat berinteraksi dengan pelanggan untuk membantu memilih menu kopi secara otomatis. Yang kedua, rekomendasi personal. Rekomendasi personal adalah kemampuan sistem dalam memberikan saran menu yang disesuaikan dengan preferensi pengguna, seperti rasa, kekuatan kopi, dan kebiasaan minum. Yang ketiga, rekomendasi personal. Edukasi interaktif berarti sistem tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga menjelaskan informasi tentang kopi secara komunikatif, sehingga pengguna dapat belajar sambil berinteraksi. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi berarti sistem dapat mempercepat proses pelayanan, mengurangi waktu tunggu, dan membantu pelanggan mendapatkan rekomendasi tanpa harus bergantung pada barista. Solusinya, yang pertama, chatbot berbasis artificial intelligence menggunakan natural language processing. Yang ketiga, menggunakan large language model. Yang keempat, menggunakan metode retrieval augmented generation. Yang terakhir, memberikan rekomendasi kopi dan makanan secara otomatis. Penjelasannya adalah, untuk menjawab permasalahan tersebut, kami menawarkan solusi berupa chatbot berbasis AI. Sistem ini menggunakan teknologi natural language processing untuk memahami bahasa pengguna, serta large language model untuk menghasilkan respon. Selain itu, kami menerapkan metode retrieval augment generation atau RAG agar sistem dapat mengambil informasi dari database dan menghasilkan jawaban yang lebih akurat dan relevan. Gambaran sistem. Yang pertama, input pengguna. Sistem menerima input berupa teks dari pengguna dalam bahasa alami, seperti pertanyaan, preferensi rasa, atau jenis kopi yang diinginkan. Input ini menjadi dasar bagi sistem untuk memahami kebutuhan pengguna secara spesifik. Yang kedua, pemrosesan NLP. Input yang diberikan kemudian diproses menggunakan NLP untuk mengidentifikasi maksud pengguna, serta mengekstrak informasi penting seperti preferensi rasa, tingkat kekuatan kopi, dan jenis minuman yang diinginkan. Yang ketiga, retrieval data. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sistem melakukan proses retrieval untuk mengambil data
yang relevan dari database, seperti menu, kopi, karakteristik, serta rekomendasi pasangan makanan yang sesuai. Yang terakhir adalah output sistem. Selanjutnya, sistem menghasilkan output berupa rekomendasi kopi dan makanan yang sesuai dengan preferensi pengguna, disertai dengan informasi edukasi yang membantu pengguna memahami pilihan mereka. Baik, selanjutnya bagian flowchart akan dijelaskan oleh Muhammad Raihan Anugrah. Kepada Raihan Anugrah, disilakan. Ya, jadi kita masuk ke bagian flowchart. Flowchart ini menggambarkan alur perjalanan pengguna customer dari awal kedatangan hingga selesai melakukan pemesanan, beserta respon logis dari sistem pada setiap tahapannya. Yang pertama itu ada inisiasi, proses dimulai saat pelanggan memindai QR code yang ada di meja warkop KPK menggunakan kamera ponsel mereka. Sistem akan membaca informasi meja tersebut dan langsung menampilkan halaman menu yang berisi kategori, deskripsi, harga, dan gambar. Lalu kedua ada edukasi dan interaksi. Disinilah nilai tambah utama sistem bekerja. Pelanggan tidak hanya melihat menu statis, tetapi dapat berinteraksi dengan virtual NLP barista. Jika mereka bingung memilih biji kopi atau komposisi minuman mereka, dapat bertanya langsung kepada sistem NLP. Pemesanan dan validasi. Setelah mendapatkan rekomendasi, pelanggan memilih menu, mengatur varian catatan atau khusus, dan memasukkannya ke keranjang. Lalu melakukan konfirmasi pesanan, lalu melakukan validasi. Jika pesanan tidak valid, sistem menampilkan pesan error agar pelanggan bisa memperbaikinya. Jika valid, pesan akan diteruskan. Lalu pemrosesan hingga selesai. Pesanan yang masuk akan diproses oleh barista asli di dapur. Pelanggan bisa memantau status pesanannya hingga siap diambil. Lalu pelanggan memiliki opsi untuk memberikan rating atau umpan balik atau feedback. Proses diakhiri ketika pengguna menutup halaman, di mana sistem secara otomatis akan membersihkan data sesi seperti keranjang, agar meja siap digunakan pelanggan berikutnya. Lalu lanjut kita ke use case diagram. Use case ini memetakan batasan sistem dan siapa saja yang berinteraksi di dalamnya. Terdapat dua aktor utama, yaitu pengguna atau pelanggan, atau customer atau user. Lalu yang kedua ada barista, yaitu staff atau admin warung kopi tersebut. Sisi penggunanya memiliki kendali atas proses pemesanan mandiri tanpa harus ke kasir. Mereka memiliki hak untuk memindai QR meja, melihat menu, bertanya langsung kepada barista virtual, menambah menu ke keranjang, mengonfirmasi pesanan, memantau status pesanan, hingga memberikan ulasan. Seluruh interaksi ini dilakukan dari perangkat pengguna masing-masing. Dari sisi baristanya, barista bertugas di belakang layar, seperti sistem operasional atau admin, yang tidak terlihat oleh pengguna. Mereka memiliki wewenang untuk mengelola katalog menu, mengatur promo atau ketersediaan bahan, menerima dan mengelola bahan yang masuk, serta memperbarui status pesanan, misal dari diproses menjadi siap diambil. Barista juga dapat melihat riwayat pesanan pelanggan. Titik temunya, diagram ini memperlihatkan bahwa tindakan pengguna seperti mengonfirmasi pesanan secara langsung akan memicu tugas bagi barista, menerima dan memperbarui pesanan. Lalu kita lanjut ke sequence diagram. Ya, masuk ke sequence diagram. Sequence diagram yaitu membedah urutan teknis komunikasi antara berbagai komponen arsitektur sistem dari waktu ke waktu. Terdapat 4 lifeline utama pengguna. Aplikasi web, front-end, back-end server, dan virtual NLP barista. Akses front-end. Pengguna memindai QR dan aplikasi web, front-end, meminta data, menu, serta informasi meja ke back-end server, lalu menampilkannya kembali ke layar pengguna. Kita masuk ke pemrosesan NLP, yaitu inti capstone-nya. Ketika pengguna mengetikkan pertanyaan ke barista virtual, front-end akan mengirimkan request ke back-end. Back-end tidak menjawab sendiri, melainkan meneruskan request tersebut ke komponen virtual NLP barista. Disinilah model bahasa besar bekerja memprosesan bahasa natural menghasilkan jawaban edukatif, lalu mengirimkannya kembali ke back-end untuk diteruskan hingga tampil di layar pengguna.
Manajemen keranjang dan pesanan. Setiap kali pengguna menambah item ke keranjang, front end mengirimkan data ke back end untuk disimpan, sementara di sesi pengguna, saat check out konfirmasi pesanan, back end server akan menerima data transaksi, melakukan validasi akhir, menyimpannya di database, dan memberikan notifikasi bahwa ada pesanan baru. Lalu siklus penutup, saat pengguna memantau status atau memberikan ulasan, komunikasi bolak-balik antara front end dan back end terus terjadi untuk memastikan data selalu sinkron. Saat user selesai dan menutup web atau logout, front end mengirimkan sinyal ke back end untuk mengakhiri sesi dan membersihkan data, clear session. Menjaga keamanan dan privasi data transaksi dari pelanggan selanjutnya yang duduk di meja yang sama. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Reza Septian. Kepada Reza Septian dipersilahkan. Baiklah, kita lanjut ke dalam metode AI. Pada sistem ini, kami menggunakan Natural Language Processing atau NLP yang dipadukan dengan Retrieval Augmented Generation atau RAG dengan Large Language Model atau LLM. NLP digunakan untuk memahami input pengguna melalui proses pre-processing, intent recognition, dan entity extraction. Selanjutnya, dengan pendekatan RAG, sistem mengambil data yang relevan dari database berdasarkan hasil analisis tersebut, lalu menggabungkannya dengan input pengguna sebagai konteks. LLM yang telah di fine-tune kemudian menghasilkan respon yang natural, informatif, dan sesuai kebutuhan pengguna. Dengan pendekatan ini, sistem mampu memberikan rekomendasi yang lebih akurat dan personal. Berikut adalah alur dari metode AI-nya. Yang pertama yaitu input, user melakukan input, di mana teks pertanyaan permintaan. Contohnya, saya suka kopi asam tapi tidak terlalu kuat. Kemudian dilanjutkan kepada pre-processing, yaitu membersihkan atau menyiapkan teks input yang menggunakan algoritma lowercase, remove functional, dan stop word removal. Kemudian lanjut ke proses intent recognition dan entity extraction, yaitu mengenali maksud user dan mengekstrak informasi penting menggunakan algoritma BERT. Kemudian lanjut ke dalam retrieval yang di dalamnya ada RAG, yaitu mengambil data relevan dari database berdasarkan intent dan entity. Prompt atau RAG dengan augmenter, yaitu menggabungkan input user dan ditambah dengan data retrieval menjadi konteks untuk LLM. Kemudian lanjut ke dalam proses LLM, yaitu response generation, menghasilkan jawaban atau rekomendasi secara natural menggunakan fine-tune LMM. Kemudian lanjut ke dalam post-processing filtering, yaitu membuat jawaban atau memvalidasi hasil. Yang kemudian output-nya yaitu virtual barista respon, yaitu rekomendasi kopi atau makanan, serta edukasi tentang menu yang disediakan, informasi harga dan bahan, serta tersedia opsi pemesanan. Seperti jawaban dari input pertanyaan tadi, saya suka kopi asam tapi tidak terlalu kuat. Jawabannya yaitu Arabica Gayo, yang dalam ciri-cirinya asam yang ringan, tidak terlalu kuat. Dan pasangan makanan yang cocok yaitu cheesecake sebagai pasangan terbaik. Kemudian aksi lanjutannya yaitu pelanggan akan dapat menambahkan ke keranjang, membuat pesanan, serta melihat status pesanan, serta memberikan rating dan feedback. Untuk selanjutnya yaitu arsitektur sistem. Sistem virtual barista ini terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung. Pengguna memasukkan pertanyaan melalui aplikasi, kemudian data diproses di back-end dan dianalisis menggunakan NLP untuk memahami maksud serta preferensi pengguna. Selanjutnya, dengan pendekatan Retrieval Augmented Generation, sistem mengambil data yang relevan dari database dan knowledge base, lalu menggabungkannya dengan input pengguna sebagai konteks. LLM yang telah di fine-tune kemudian menyusun respon yang natural dan sesuai. Hasil akhirnya berupa rekomendasi kopi dan makanan yang ditampilkan kembali kepada pengguna. Berikut adalah arsitektur sistemnya, di mana front end akan mengirimkan user input.
yang akan dikirim kepada backend, kemudian akan menghasilkan REST API yang akan diproses ke NLP engine, kemudian akan dihasilkan ke knowledge base dari backend menghasilkan database menu yang akan digabungkan menjadi augmented prompt. Yang menggunakan RAG tadi, yang akan diproses dengan LLM. Selanjutnya, mekanisme NLP. Yang pertama yaitu preprocessing, yaitu membersihkan teks, mengubah ke huruf kecil dan melakukan tokenisasi untuk mempermudah analisis. Selanjutnya, intent recognition, mengidentifikasi tujuan pengguna seperti meminta rekomendasi kopi atau makanan. Selanjutnya, entity extraction, mengekstrak informasi penting dari input seperti preferensi rasa yang berupa asam atau manis dan intensitas kuat atau ringan. Retrieval process, yaitu RAG, mengambil data menu yang relevan dari database berdasarkan intent dan entity. Kemudian selanjutnya augmented prompt, menggabungkan input pengguna dengan data hasil retrieval sebagai konteks tambahan. Selanjutnya konteks management, menjaga konteks percakapan agar respon tetap relevan. Selanjutnya yaitu response generation, yaitu LLM, menghasilkan jawaban yang natural dan informatif menggunakan model yang telah di-fine tune. Selanjutnya fine tuning. Fine tuning dilakukan dengan melatih ulang model menggunakan data khusus yang berkaitan dengan domain kopi serta percakapan dalam bahasa Indonesia. Data ini berisi contoh pertanyaan dan jawaban yang relevan sehingga model dapat mempelajari pola bahasa dan konteks yang sesuai. Dengan proses ini, model menjadi lebih memahami maksud pengguna, konteks percakapan, serta preferensi yang diberikan sehingga mampu menghasilkan respon yang lebih akurat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut adalah diagramnya, di mana yang paling pertama yaitu database fine-tune, bahasa Indonesia dan domain kopi berupa data percakapan, rekomendasi menu, dan edukasi kopi dalam bahasa Indonesia, serta kumpulan contoh pertanyaan pengguna dan jawaban yang relevan dalam bahasa Indonesia. Kemudian lanjut ke model LLM awal, yaitu LLM dasar yang telah dilatih dengan data umum. Kemudian masuk ke proses fine-tuning, menyesuaikan model dengan domain kopi dan preferensi pengguna. Lanjut kepada fine-tune LLM, yaitu digunakan pada sistem rekomendasi, model menjadi lebih akurat, memahami konteks, dan sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian contoh respon hasil dari fine-tuning ini yaitu, pengguna, saya suka kopi asam tetapi tidak terlalu kuat. Virtual barista akan merekomendasikan kopi Arabica Gayo memiliki rasa asam yang tidak terlalu kuat. Nah, kemudian pengguna akan memberikan respon berupa terima kasih atas rekomendasinya. Kemudian lanjut ke implementasi lanjutan. Nah, yang pertama yaitu penerapan self-service kios melalui tablet atau aplikasi, yaitu mengganti sistem manual dengan layar digital di meja atau kasir, sehingga pelanggan bisa melihat secara langsung menu dan pesan sendiri tanpa harus mengantri lama. Selanjutnya yaitu integrasi fitur AI Coffee Recommender, yaitu menyediakan pertanyaan singkat, misalnya suka manis atau pahit, untuk memberikan saran menu secara otomatis, menghilangkan kebingungan pelanggan dan mempercepat proses tanya jawab. Selanjutnya yaitu standarisasi informasi digital. Semua penjelasan kopi, baik rasa, asal, serta harga dimasukkan ke dalam sistem. Sehingga informasi jadi konsisten karena pelanggan membaca data yang sama, bukan hanya mendengar penjelasan lisan. Yang selanjutnya sistem antrian atau pesanan otomatis, yaitu pesanan langsung masuk ke layar barista secara urut, sehingga barista tidak terganggu untuk menjelaskan menu berkali-kali sehingga pelayanan jauh lebih cepat. Selanjutnya dashboard pantauan manajemen, yaitu memanfaatkan data AI untuk melihat menu favorit dan stok barang, sehingga manajemen bisa mengambil keputusan berdasarkan data nyata, bukan sekadar perkiraan. Berikut sekian saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reza Septian dan Muhammad Rayhan Anugrah. Sekian dari kelompok 11 yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.